Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa ala amal salihin wa ikhlasin wa jami'al شيخنا وأساتذتنا ومعلمنا من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات ومن مشارق الأرض إلى ما غربها بحر خسر شيخ عبد القادر الجيلاني سند محمد أحمد أحمد مصطفى محفوظ وصله مورد من الشيخ من جميع الأساتذة وطول متأخر والمعتج أن الله يغفر لهم ويرحمنا وهم وسبحانه وتعالى. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man biyadihi maqalitul khairi kullih wa ilahi yurja'ul amr kulluh. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqni fahma amin ya rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini dalam pelajaran tajwid. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Sifat-sifat huruf itu ada sifat-sifat huruf yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Sifatul huruf yang pertama adalah al-hams. Al-hamsu menurut bahasa berarti samar atau tidak terang. Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan itu berdesis, nafasnya terlepas. Misalnya fa, fi, fu, baf. Fa baik diucapkan, baf dimatikan, itu berdesis. Huruf-huruf hams itu ada 10, diringkas dalam kalimat fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fa, ha, tha, ha, shin, kha, sod, sin, kaf dan ta. Fa, fi, fu, baf keluar. Hahihu bah, sathisu bath, ya. Shashishu bash, khakhihu bakh, sasisu bas, sasisu bas, kakiku bak, tatitu bat. Nah, itu ada desisnya, baik diucapkan atau dimatikan, atau nafasnya terlepas. Itu maksudnya dari hams, ya. Ada 10, diringkas dalam fahathahu syakhsun sakat. Sifat kedua lawannya hams itu adalah al-jahru, jahr. Menurut bahasa berarti tampak atau terang atau jelas. Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan tidak mengeluarkan desis atau nafasnya tertahan. Misalnya babi bu bab, babi bu bab, a i u ba, ya, nafasnya tertahan, tidak berdesis. Itu lawan dari sifat jahr, lawan dari sifat hams yaitu jahr. Jadi huruf-hurufnya adalah selain huruf-huruf hams. Kalau kita lihat huruf hijaiyah harus hafal, ya, mulai dari awal. Itu kuncinya untuk mempelajari materi ini, kita harus hafal huruf-huruf hijaiyah, ya. Kemudian setiap huruf itu bisa memiliki beberapa sifat, tidak hanya satu saja, ya. Jadi yang pertama dari sifat hams, lawannya jahr, ya. Huruf-huruf jahr adalah selain huruf-huruf hams. Selanjutnya sifat syiddah, rikhwah dan at-tawassut. Syiddah itu artinya kuat,
Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya tertahan atau berhenti. Misalnya a i u ba suaranya terhenti. Ya gi gu ba da di du bad. Nah, huruf-hurufnya huruf-huruf syiddah itu ada 8, dirangkum dirumuskan dalam kalimat ajid qotwin bakat. Ajid qotwin bakat. Jadi tadi kalian nemu sifat huruf ta ya, hams tadi, kaf ya. Selain punya sifat hams juga punya sifat syiddah ya, syiddah kuat. Kemudian sifat rikhwah menurut bahasa berarti lunak atau kendor. Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya terlepas atau masih berjalan beserta huruf itu. Misalnya masih di situ. Huruf-hurufnya ialah semua huruf selain huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf tawassut. Tawassut itu apa? Tengah-tengah. Tawassut itu artinya tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Maksudnya apa tengah-tengah? Yaitu apabila diucapkan atau dimatikan suaranya antara tertahan dan terlepas, yakni antara syiddah dan rikhwah. Ada 5 hurufnya, yaitu lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Jadi ada 5, itu antara syiddah dan rikhwah, antara tertahan dan terlepas. Lalilubal, naninuban, ai'uba, mamimubam, rarirubar. Ya. Jadi yang sifat syiddah tadi ajid qotin bakat ya, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Kemudian lin umar huruf-hurufnya tawassut, lam, nun, ain, mim, ra, lin umar ya. Selain itu adalah huruf-huruf rikhwah. Ini yang berlawanan. Ini satu paket. Syiddah, rikhwah dan tawassut. Huruf-huruf rikhwah selain huruf-huruf syiddah, ajid qotin bakat, dan selain lin umar, lam, nun, ain, mim, ra ya, huruf-huruf selain itu. Sifat selanjutnya adalah al-isti'la. Al-isti'la, ista'la yasta'li isti'laan. Isti'la itu artinya apa? Naik atau terangkat. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf lidah terangkat atau naik ke langit mulut. Nah, naik ke atas ya, naik terangkat. Hurufnya ada 7, khussa, dagtin, qid, kha, shad, dad, ghain atau ghin, ta, qaf, dha. Nah, ini huruf-huruf yang dengan mencucu mengucapkannya. Kha, sha, bedanya shad dengan sin ya, sha, si. Si sama si ya. Si itu shad. Kalau sin, si. Meringis ya. Kalau sin istifal, si. Kalau shad, sha, lidahnya naik. Kalau sin, lidahnya bawah. Karena sin bukan huruf-huruf isti'la tapi lawannya yaitu istifal. Do, di, du. Nah, lidah terangkat naik. Ga, ri, gu, bag ya. Ta, ti, tu, ba, ta, qi, qu, baq, za, zi, zu, bad. Za sama zal itu makhrajnya sama. Za kalau zal, za, zi. Kalau za, zi, ya, zi, lidahnya terangkat zi. Kalau zal, zi, bedanya itu isti'la. Sama di ya. Kalau istifal menurut bahasa berarti turun atau ke bawah. Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf lidah itu turun ke dasar mulut bawah. Huruf-hurufnya berarti selain huruf-huruf isti'la, selain khussa, dagtin, qid ya. Khussa, dagtin, qid, kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Sifat selanjutnya, oh ya,
Ini huruf-hurufnya ya, tadi huruf-hurufnya isti'la itu selain huruf-huruf istifal, selain huruf-huruf isti'la. Keterangan tiap-tiap huruf isti'la itu selalu disertai dengan suara tebal atau tafkhim. Bok, ko, kho, so ya, isti'la. Tafkhim itu dengan mencucu mulutnya. Tiap-tiap huruf isti'la selalu disertai dengan huruf suara tebal tafkhim. Sebaliknya setiap huruf istifal selalu disertai dengan suara tarqiq atau tipis ya. Kemudian selanjutnya sifat selanjutnya adalah al-itbaq. Menurut bahasa berarti melekat. Al-itbaq menurut bahasa artinya melekat. Maksudnya ialah lidah melekat pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf-hurufnya. Ya, itbaq. Huruf-hurufnya itu ada 4, yaitu shod, dot, to, do. Ya, sho, dot, to, do. Melekat pada langit-langit. Sho, do, to, do. Lawannya adalah huruf-huruf selain itbaq, yaitu sifat al-infitah. Kalau isti'la, infitah, kaidah penulisan Arab itu sebenarnya tanpa hamzah. Tanpa tulis hamzah karena itu hamzah wasol. Yang pakai hamzah kotok itu yang ikut wazan af'ala yuf'ilu, if'alan, if'alan. Itu saja. Yang masdar kalau belajar shorof ya, masdar yang menggunakan hamzah, hamzahnya pakai hamzah kotok itu pada wazan af'ala yuf'ilu, if'alan. Kalau infatahayan fatihu, infitahan itu hamzah hamzah wasol. Ista'la yasta'li, isti'la tadi itu tanpa seharusnya tanpa hamzah. Istafala yastafilu, istifal itu seharusnya juga tanpa hamzah penulisannya ya, dalam kaidah penulisan bahasa Arab. Nah, huruf-huruf infitah itu selain huruf-huruf itbaq. Itbaq itu tadi apa? Melekat atau menutup. Atbaqo yutbiqu, infitah itu terbuka ya. Dari segi bahasa, melekat itu maksudnya itbaq itu terbuka, tertutup. Kalau infitah terbuka, lidah merenggang dari langit mulut ketika mengucapkan huruf so, do, to, do. Kha, kalau tadi kha, ko, lidahnya merenggang dari langit mulut. Tidak kok merenggang lidahnya. Kalau kha itu kan lawannya itbaq, huruf infitah kha, tidak melekat, tidak menutup. Tidak melekat, menutup maksudnya melekat pada langit-langit mulut. Huruf-hurufnya selain huruf infitah ya, berarti selain shod, dot, to, do, huruf-huruf infitah. Ba, ta, dha dan seterusnya. Sifat selanjutnya adalah al-idlaq. Menurut bahasa berarti ujung. Kalau kemarin ada sifat dzalqiyah, huruf dzalqiyah, ada huruf ra, lam, nun. Menurut bahasa berarti ujung. Maksudnya ialah huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah atau ujung bibir. Kalau dzalqiyah itu kemarin itu ujung lidah ya. Ini idlaq ini maksudnya ujung. Karena segi bahasa memang idlaq itu, dzalq itu ujung lidah dan ujung dua bibir, karena itu cepat terucapkan. Huruf-hurufnya adalah firra min lubin. Kalau ra, nun dan lam itu ujung lidah. Kalau fa, mim, ba itu ujung bibir ya. Firra min lubin, fa, fi, fu, baf, ra, ri, ru, bar, ma, mi, mu, bam, na, ni, nu, ban, la, li, lu, bal, ba, bi, bu, bab. Kemudian sifat lawannya al-idlaq adalah sifat al-ismat. Menurut bahasa berarti menahan atau diam. Maksudnya ialah lawan daripada sifat idlaq, yaitu huruf-huruf yang tidak bertempat di ujung lidah. Huruf-huruf yang tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Tidak di ujung lidah atau tidak di ujung bibir. Huruf ini agak lamban atau kurang cepat ketika terucapkan dibanding dengan huruf-huruf idlaq, karena harus masuk dulu. Yang paling ujung mulut, fa, ra, ujung lidah dan ujung bibir, fa, ra, mim, nun, lam, ba. Kalau makhrajnya ke dalam kan
Kalau masuk berarti lebih lamban. Huruf-hurufnya adalah zain, fir, min, lupin, itu huruf-huruf ismat. Sifat selanjutnya, sifat-sifat yang tidak berlawanan. Yang pertama adalah sifat as-safir. Safir itu seriul, suwil, seruling, serwit, ya, siul. Menurut bahasa berarti siul, yaitu huruf-huruf yang mempunyai suara serwit bagaikan siul burung atau belalang. Huruf-hurufnya adalah sha, zai, sin. Sha, zai, sin. Sha, si, su, bas, za, zi, zu, baz. Ada siulnya. Sa, si, su, bas. Nah, makanya ada kaidah dalam membaca surat Al-Fatihah itu ada beberapa yang mengatakan pada ayat ihdinas sirat, pada lafaz sirat bisa dibaca sirat atau zirat atau sirat. Ada yang mengatakan tiga wajah itu. Nah, memiliki sifat yang sama, safir, ya, serwit atau siul. Selanjutnya adalah qalqalah, qutbu jadin atau baju di toko. Menurut bahasa berarti goncang atau juga berarti memantul. Yaitu apabila diucapkan terjadi goncangan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Huruf-hurufnya adalah qutbu jadin, baju di toko. Nah, saya biasanya untuk memudahkan anak-anak menghafal baju di toko. Qaf, ta, ba, jim, dal atau ba, jim, dal, ta, qaf, baju di toko. Wa, qi, qu, baq, qalqalah. Hanya 5 huruf ini yang boleh qalqalah. Wa, qi, qu, baq, ta, ti, tu, ba, ta, babi, bu, bab, ya, yu, baju, latihan ya, yu, baju, dadi, du, bad. Huruf 5 ini ketika diucapkan, ya, ketika itu bait qalqalah itu ketika sukun, ketika mati. Kalau tidak mati ya tidak memantul, nggak usah qalqalah. Bukan lawan, ya, tidak ada lawannya, ya. Lin selanjutnya adalah huruf-huruf lin. Qalqalah tadi banyak kita temui teman-teman kita atau orang lain membaca lam, lali, lubal. Ada yang alham itu alhamdulillah, itu tawalud, itu nggak boleh ikut qalqalah, ya. Ban, ha, ar-rahman, rahman, ada hanya itu nggak boleh. Ar-rahman seharusnya ar-rahmanir rahim, nggak boleh ar-rahman. Yang boleh qalqalah itu hanya 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Selanjutnya huruf lin. Menurut bahasa berarti lain, lunak, ya, artinya mengeluarkan huruf secara lunak tanpa paksaan. Menurut bahasa berarti lunak, ya, mengeluarkan huruf secara lunak atau tanpa paksaan, yaitu sifat daripada huruf waw dan ya yang mati dan jatuh setelah fathah. Waw, bai, itu lain. Atau kalau kita pernah tahu huruf madlin atau madlin, itu ada berada di akhir, yang berada di waw sukun yang berada di akhir itu ada sebelumnya waw itu fathah atau ya. Fi Quraisy, itu sebelumnya ya kan fathah, itu lin, madlin. Madlin itu sifat daripada huruf waw, ya yang didahului, ya mati yang didahului oleh fathah atau jatuh setelah fathah, itu lin, sifat lin. Sifat selanjutnya, ya, contohnya di sini au atau ai. Sifat selanjutnya adalah al-inhiraf. Menurut bahasa berarti condong. Artinya ialah condongnya huruf
dari makhrajnya sendiri kepada makhraj lain, yaitu sifat huruf lam, ra, lam dan ra. Lam condong keluar atau ke ujung lidah, la, lilubal. Ra condong ke dalam serta sedikit ke arah lam, rarirubar, rarirubar. Nah, ada dua, lam ra itu condong. Lam condong keluar atau ke ujung lidah, ra condong ke dalam serta sedikit ke arah lam. Kemudian sifat selanjutnya adalah at-takrir. Menurut bahasa berarti mengulang-ulang. Takrir, mengulang, tikrar ya. Maksudnya ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf ra, ra. Akan tapi yang dimaksud ialah jika mengucapkan ra supaya ujung lidahnya tidak terlalu banyak bergetar. Yang setahu saya itu 2 getaran, ra, jangan terlalu banyak getarannya. Ra, mengucapkan ra, r itu otomatis 2 getaran. Ra, rarirubar, jangan terlalu banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, nah, jangan terlalu banyak getarannya. Itu tikrar, hanya satu huruf yaitu at-takrir. Selanjutnya adalah at-tafashi, yaitu terbesar atau tersebar ya. Kok terbesar, tersebar atau meluas. Maksudnya ialah meratanya angin dalam mulut, meratanya angin dalam mulut ketika mengucapkan huruf shin. Hurufnya ada 1 ya, mengucapkan huruf shin tersebar angin ke dalam mulut sehingga bersambung dengan makhraj dod, sha, shi, shubash. Hurufnya shin saja ya, sha. Kemudian al-istitalah berarti memanjang, yaitu memanjangnya suara dod dari permulaan antap lidah hingga penghabisan lidah atau ujung lidah bersambung dengan makhrajnya lam ya. Memanjang sambung dengan makhrajnya lam, do, di, du, bad. Tepi lidah ya. Kalau makhrajnya kan makhrajnya kan salah satu tepi lidah dengan geraham yang atas ya. Salah satu tepi lidah itu do, itu tepi lidah memanjang sampai makhrajnya bersambung dengan makhrajnya lam, itu dot. Itu sifat al-istitalah. Yang terakhir adalah gunnah. Sifat gunnah atau dengung. Berarti dengung yang enak dalam hidung, yang tersusun dalam huruf nun dan mim, baik hidup maupun mati, yang idhar, ikhfa atau idgham ya. Gunnah adalah sifat yang tetap bagi kedua huruf ini, hanya saja waktu tasydid lebih kuat dari waktu idgham. Waktu idgham lebih kuat dari waktu sukun, sedangkan waktu sukun lebih kuat dari waktu hidup ya. Artinya paling kuat gunanya dengungnya adalah ketika tasydid. Minal jinnati wan nas ya, dengung, jangan langsung minal jinnati, tapi minal jinnati wan nas, ada dengungnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, jangan langsung fi sudurin nas, ditahan dulu. Fi sudurin nas, minal jin, dengung, itu gunnah. Itu sifat-sifat dari huruf-huruf al-arabiyah, huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah. Itu ada 19 sifat. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat ya. Satu huruf itu bisa memiliki beberapa sifat sebagaimana tadi sudah dibahas ya. Yang berlawanan tadi itu, ada juga yang tidak berlawanan. Jadi kita refresh kembali sifat-sifat yang pertama yang berlawanan, yaitu hams, artinya samar, terang. Hurufnya fahathahu syakhsun sakat, fa ha sa ha shin kha shad sin kaf ta, lawannya jahr, artinya jelas atau terang. Hams tadi samar atau tidak terang.
jahr terang atau jelas, tampak. Huruf-hurufnya selain huruf-huruf hamas, selain fahathahu syakhsun sakat. Kemudian syiddah artinya kuat, huruf-hurufnya ajid, qotwin, bakat ada 8, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta, ajid, qotwin, bakat. Kemudian ar-rikhwah menurut bahasa berarti lunak atau kendor. Huruf-hurufnya adalah selain huruf-huruf syiddah dan huruf-huruf tawasud. Tawasud itu ada apa? Tengah-tengah, tawasud tengah-tengah. Huruf-hurufnya adalah lin umar, lam, nun, ain, mim, ra, lin umar. Kemudian sifat al-isti'la itu ada 7, khussa, dog, tinqid. Isti'la artinya naik atau terangkat, lidahnya terangkat. Hurufnya ada 7, khussa, dog, tinqid, kha, shad, dod, ghain, ta, qaf, dha. Lawannya adalah al-istifal selain khussa, dog, tinqid. Istifal artinya turun ke bawah. Huruf isti'la disertai dengan tafkhim. Kalau istifal tarqiq, tipis. Kemudian itbaq itu artinya melekat atau menutup. Lidah melekat pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Hurufnya ada 4, shad, dad, ta, dha. Ada 4. Lawannya adalah al-infitah, terbuka. Huruf-hurufnya selain al-itbaq. Kemudian al-idlaq menurut bahasa adalah ujung, yaitu ujung dua bibir dan ujung lidah, ujung bibir dan ujung lidah. Firra min nubin hurufnya fa, ra, min, nun, lam, ba. Huruf selain lawannya al-idlaq adalah al-ismat, artinya diam. Huruf-hurufnya selain firra min nubin, selain fa, ra, mim, nun, lam, dan ba. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat sofir, serwit, siul. Hurufnya shad, zai, sin. Kemudian qalqalah artinya goncang, memantul. Qad, bujadin atau baju di toko. Qaf, ta, ba, jim, dal, ta, qaf sama saja. Kemudian lin artinya lunak, yaitu sifat daripada huruf au dan ya mati dan jatuh setelah fathah, contohnya au atau ai. Kemudian al-inhiraf artinya condong, ada 2 ini huruf yang memiliki sifat condong, yaitu lam dan ra. Lam condong keluar atau ke ujung lidah, ra condong ke dalam serta sedikit ke arah lam. Yang selanjutnya adalah at-takrir atau berulang-ulang, mengulang-ulang, tergetar. Hurufnya ada 1, ra ya, hanya 1 saja hurufnya. Kemudian at-tafashi artinya meluas, meratanya angin dalam mulut, menyebar ya. Hurufnya ada 1 yaitu shin. Kemudian al-istitalah artinya memanjangnya suara dot dari permulaan antara lidah hingga penghabisan lidah. Dot hurufnya cuma 1. Sifat yang memiliki huruf yang memiliki sifat al-istitalah adalah huruf dot saja. Kemudian gunnah yaitu mim dan nun ya, artinya dengung. Nah, itu sifat-sifatul huruf. Nah, itu pembahasan mengenai sifat-sifat huruf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya adalah kita praktik. Kalau kemarin kita belajar membaca surat praktek membaca surat An-Naba ayat 1 sampai 10. Sekarang kita lanjutkan suratnya, surat An-Naba ayat selanjutnya. Kita baca 10 surat lagi ayat selanjutnya, yaitu ayat 11 sampai 20. Ayat 11 sampai ayat 20 surat An-Naba. Silakan dibuka Qur'annya atau bisa melihat di layar. Surat An-Naba ayat 11 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ya, wa ja'alna, jangan wa ja'al. Wa ja'al ya. Wa ja'al ya-nya dijelaskan. Ya, jangan sampai wajah jangan sampai seperti jim yang disukun. Waja'alnan, jangan al ya, jangan tawalud.
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبعا قلقلة سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سراجا وه tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah, idgham dengan gunnah, dengan dengung. Wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna, bacaan ikhfa ini, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja ya, ma itu panjangnya 5 mad wajib muttasil, ma'an sajjaja ansat itu bacaan ikhfa. Wa anzalna minal mu'sirat si ya, si ya, bedanya dengan si kalau shad, minal mu'sirat sirat minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata habban itu kan bigunah, linukhrija bihi kha-nya yang jelas ya, linukhrija bihi habban wa nabata wa jannat dengung gunnah nun tasydid ya, termasuk huruf gunnah, wa jannatin alfafa in nun tasydid lagi ditahan, jangan langsung inna yaumal, jangan langsung inna yaumal, ditahan dulu 3 harokat, inna yaumal faslika faslika inna yaumal faslika namiqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba ya, sampai ayat 20. Kalau kita baca wasol, kita latihan baca wasol sekarang. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا ya, syam itu kan bigunah. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Boleh langsung 3 surat atau 4 surat kalau misalnya kuat. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ثَجَّاجًا itu idgham bila gunnah, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا
وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Sadaqallahul azim. Oke, silakan kalian baca, boleh dibaca putus atau boleh juga dibaca langsung wasol ya. Direkam satu kali saja. Ayat 11 sampai ayat 20. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan nun tasydid, perhatikan lam jangan sampai tawalud dan sebagainya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.